wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Sebelum itu, perkenalkan saya Fani Indianti dengan NPM akhir 165 dan anggota saya Lasma Dwi Eka Sari dengan NPM 083. Lalu Salsabila Aisyah Widianto Putri NPM akhir 179 dan Rosita Ilvina Orvalinisa NPM akhir 323. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Untuk yang pertama, perkenalkan diri dulu. Saya Rosita Ilvina Orvalinisa dengan NPM terakhir 323 di sini sebagai pembawa materi untuk materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar perusahaan dan keunggulan kompetitif. Nah, yang pertama ada model sistem umum di perusahaan, yang dimana ini menggambarkan aliran sumber daya yang bergerak dari lingkungan ke perusahaan, kemudian kembali lagi ke lingkungan, dan aliran sumber daya fisik, kemudian ada juga sumber daya virtual, dan bagian ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan berfungsi sebagai suatu sistem terpadu dan menjadi arsitektur dasar yang dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi. Nah, ada 4 macam, yaitu yang pertama ada aliran sumber daya fisik, yaitu perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang yang masuk digunakan dalam proses operasional lalu keluar kembali sebagai perputaran. Kemudian yang kedua ada aliran sumber daya virtual, yang dimana ini meliputi dari data, informasi, dan keputusan yang mengalir dua arah antara perusahaan dan lingkungannya sebagai bentuk pertukaran informasi. Kemudian yang ketiga yaitu mekanisme pengendalian perusahaan, yang dimana terdiri dari standar kinerja, manajemen perusahaan, dan sistem pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi untuk mengendalikan operasi perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu lingkaran umpan balik, yang dimana ini adalah aliran sumber daya virtual dari perusahaan dan lingkungan yang diolah menjadi suatu informasi untuk membantu manajer mengambil keputusan, yang digunakan untuk memperbaiki sistem fisik sesuai standar kinerja perusahaan. Selanjutnya perusahaan di dalam lingkungan, yang dimana ini bagian dari suatu sistem lingkungan yang lebih besar, yaitu masyarakat. Nah, perusahaan ini tuh tidak dapat berdiri sendiri karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan perusahaan ini terdiri dari berbagai organisasi dan individu di luar perusahaan yang memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk unsur utamanya itu ada 8 yang mempengaruhi lingkungan tersebut. Yang pertama ada pemasok, supplier atau vendor. Kemudian yang kedua ada pelanggan, tentu saja sebagai customer dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada serikat pekerja atau labor union. Yang keempat ada komunitas keuangan atau financial community. Yang kelima ada pemegang saham dan pemilik atau stockholders and owners. Kemudian yang keenam ada pesaing, competitor. Yang ketujuh ada pemerintah, government. Dan yang kedelapan adalah komunitas global atau global community. Kemudian ada aliran sumber daya lingkungan, ya. Karena tadi di dalam perusahaan itu juga harus mempedulikan di lingkungannya juga. Jadi aliran sumber daya lingkungan dari perusahaan ini itu juga perusahaan berhubungan dengan lingkungan yang yang seperti contohnya informasi, bahan baku, uang, dan tenaga kerja, dan tidak semua aliran terjadi ke semua pihak, dan informasi menjadi penghubung utama antara perusahaan dan lingkungannya, atau kita bisa sebut sebagai berkomunikasi antara perusahaan dan lingkungan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu tentang mengelola aliran sumber daya fisik manajemen rantai pasokan dari supply chain management. Di sini ada 3. Yang pertama sistem elektronik, yaitu melacak pergerakan sumber daya secara real time melalui pencatatan digital sehingga membantu manajemen rantai pasokan agar lebih efektif. Kemudian yang kedua yaitu manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Di sini ini termasuk yang bagian penting dari ERP. Kenapa begitu? Karena di sini juga akan mempermudah pertukaran informasi, dan meskipun
terbilang mahal, ini juga biasanya lebih menguntungkan pihak yang paling kuat. Kemudian yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif, yang dimana perusahaan ini akan mencapai keunggulan kompetitif dengan harga yang lebih rendah tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi atau memenuhi kebutuhan pasar tertentu, dan dapat juga diperoleh dari pemanfaatan informasi sebagai sumber daya virtual sebagai strategi perusahaan tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada bagian ini kita akan membahas konsep dari rantai nilai yang dikemukakan oleh Michael E. Porter. Menurut Porter, perusahaan itu dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan menciptakan nilai melalui serangkaian aktivitas yang saling berhubungan, yang disebut sebagai value chain atau rantai nilai. Tujuan utama dari rantai nilai ini adalah untuk meningkatkan margin, yaitu selisih antara nilai yang dirasakan pelanggan terhadap produk atau jasa dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Rantai nilai terdiri dari dua jenis aktivitas, yaitu aktivitas utama dan juga aktivitas pendukung. Aktivitas utama itu meliputi inbound logistik atau penerimaan bahan baku. Kemudian ada operation atau proses produksi, outbound logistik atau distribusi produk, marketing and sales, serta service atau layanan purna jual. Aktivitas-aktivitas ini secara langsung itu berhubungan dengan menciptakan dan menyerahkan produk kepada pelanggan. Sedangkan aktivitas pendukung itu meliputi infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Meskipun tidak langsung terlibat dalam produksi, aktivitas ini itu sangat penting karena mendukung kelancaran dari aktivitas utama. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa setiap aktivitas dalam rantai nilai ini itu menggunakan dan menghasilkan informasi. Oleh karena itu, sistem informasi itu menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi dan juga menciptakan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu strategi, taktis, dan operasional. Yang pertama adalah keunggulan strategi. Ini merupakan keunggulan pada tingkat manajemen tertinggi yang mempengaruhi arah dan posisi jangka panjang sebuah perusahaan. Pada level ini, sistem informasi itu dapat mengubah cara perusahaan beroperasi secara fundamental. Misalnya, perusahaan mengubah sistemnya menjadi berbasis web sehingga dapat diakses oleh pelanggan dan mitra bisnis secara global. Namun, perubahan strategi ini tuh juga harus mempertimbangkan aspek keamanan dan juga perlindungan data. Yang kedua itu adalah keunggulan taktis. Keunggulan ini itu terjadi ketika perusahaan itu mampu mengimplementasikan strategi lebih baik dibandingkan pesaingnya. Contohnya itu sistem informasi yang dapat mendeteksi pelanggan hampir mencapai batas diskon, lalu memberikan rekomendasi tambahan pembelian. Hal ini tuh meningkatkan loyalitas pelanggan sekaligus efisiensi dari biaya perusahaan. Yang ketiga itu adalah keunggulan operasional. Ini itu berkaitan dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Contohnya adalah website yang menyimpan preferensi pelanggan sehingga proses transaksi itu menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan juga efisien. Data yang dimasukkan langsung oleh pelanggan juga mempengaruhi kesalahan input. Ketiga dimensi ini itu saling berkaitan. Jika sistem informasi mendukung ketiganya secara bersamaan, maka kinerja perusahaan itu akan jauh lebih meningkat secara signifikan. Dalam era globalisasi sekarang ini, perusahaan itu tidak hanya bersaing di dalam negeri, tetapi itu juga di pasar internasional. Perusahaan multinasional atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi di berbagai negara dan budaya, dengan kantor pusat dan anak perusahaan yang tersebar secara geografis. Persaingan global semakin kompleks karena adanya outsourcing ke negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Namun, outsourcing ini tuh juga memiliki resiko, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual dan perbedaan regulasi. MNC itu memiliki kebutuhan yang lebih besar dalam pemrosesan informasi dan koordinasi, karena beroperasi di berbagai negara. Perusahaan menghadapi tingkat ketidakpastian yang jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, sistem informasi yang terintegrasi sangat diperlukan untuk menyediakan data yang akurat dan juga real time. Koordinasi juga menjadi tantangan utama karena daya
Daya seperti hardware, software, dan juga tenaga kerja itu tersebar di berbagai lokasi. Tanpa koordinasi yang baik, perusahaan itu akan sulit untuk mencapai keunggulan kompetitif secara global. Namun, jika koordinasi ini berhasil dilakukan, perusahaan itu akan memperoleh banyak keuntungan, seperti fleksibilitas menghadapi perubahan pasar, kemampuan mentransfer pengetahuan antar cabang, efisiensi biaya, peningkatan kualitas pelayanan pelanggan. Jadi, kunci keunggulan kompetitif global terletak pada kemampuan perusahaan dalam mengelola informasi dan mengkoordinasikan operasi lintas negara secara efektif. Pada slide ini, kita akan membahas berbagai tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global, terutama bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Yang pertama, ada kendala-kendala politik. Di setiap negara itu memiliki kebijakannya masing-masing, memiliki hukum dan regulasi yang berbeda. Perbedaan ini dapat membatasi penggunaan sistem informasi, terutama yang berkaitan dengan keamanan data, privasi, dan aliran data lintas negara. Akibatnya, perusahaan harus menyesuaikan sistemnya agar tetap mematuhi peraturan masing-masing negara. Terus ada rintangan budaya dan komunikasi. Perbedaan budaya dan cara berkomunikasi menjadi tantangan besar dalam penerapan sistem informasi global. Beberapa bentuk rintangan yang sering terjadi antara lain yang pertama yaitu pembatasan pembelian dan impor perangkat keras, lalu ada pembatasan dalam pemrosesan data, dan ada pembatasan komunikasi data antar negara. Selain itu, perbedaan bahasa, nilai, dan kebiasaan kerja dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam penggunaan sistem dan menghambat kerjasama antar tim internasional. Lalu kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan, karena tidak semua anak perusahaan ini memiliki tingkat kesiapan dan komitmen yang sama terhadap sistem informasi global. Beberapa manajemen lokal merasa sistem tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mereka atau mengurangi otonom pengambilan keputusan, sehingga dukungan menjadi kurang optimal. Lalu, masalah-masalah teknologi. Perbedaan tingkat perkembangan teknologi antar negara juga menjadi tantangan. Infrastruktur yang tidak merata, perbedaan standar teknologi, serta keterbatasan sumber daya manusia dapat menghambat implementasi sistem informasi global secara menyeluruh. Oleh karena itu, perusahaan perlu strategi yang matang, termasuk penyesuaian teknologi, pelatihan SDM, dan koordinasi lintas negara agar sistem informasi global dapat berjalan dengan efektif. Pada slide ini, kita akan membahas tentang manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan pengetahuan agar dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja organisasi. Di sini ada dimensi informasi. Dalam manajemen pengetahuan, kualitas informasi ini sangat penting. Terdapat 4 dimensi utama, yaitu yang pertama ada relevansi. Relevansi adalah informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Informasi yang tidak relevan, meskipun banyak, justru dapat membingungkan dan memperlambat pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada akurasi. Informasi harus benar, bebas dari kesalahan, dan dapat dipercaya. Informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan keputusan yang salah dan merugikan organisasi. Lalu yang ketiga ada ketepatan waktu. Informasi harus tersedia pada saat dibutuhkan. Informasi yang terlambat, meskipun benar, seringkali sudah tidak berguna. Lalu yang keempat ada kelengkapan. Informasi harus disajikan secara lengkap, tidak terpotong, dan mencakup semua aspek yang diperlukan untuk memahami suatu masalah. Lalu ada sifat manajemen yang berubah-ubah. Pada saat perkembangan sistem informasi, manajemen pengetahuan hanya berfokus pada pemrosesan transaksi. Sistem informasi digunakan untuk mencatat aktivitas rutin seperti pesanan pelanggan, perhitungan gaji, dan administrasi lainnya. Pada masa itu, sistem informasi dianggap memiliki peran yang rendah karena hanya mendukung pekerjaan operasional. Namun, seiring berkembangnya organisasi dan persaingan bisnis,
Muncul kesadaran bahwa sistem informasi sebenarnya menyimpan pengetahuan berharga yang berasal dari pengalaman, data historis, dan proses kerja. Saat ini, organisasi menyadari bahwa pengetahuan merupakan aset strategis. Oleh karena itu, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat mencatat data, tetapi juga sebagai sarana untuk mengelola, membagikan, dan memanfaatkan pengetahuan demi meningkatkan efisiensi, inovasi, dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, kita akan melakukan pelaksanaan strategi pembangunan strategi. Nanti AIO atau Chief Information Officer dan CEO Chief Technology Officer akan mengusung tingkat tinggi dalam bidang layanan informasi. Intervensi ini tidak hanya sebagai satu aspek teknologi, tetapi juga sangat berkaitan dengan strategi kebijakan. Nanti AIO dan ini berperan penting dalam terlibat aktif dalam industri dan pelatihan sehingga tidak hanya berfokus pada teknologi semata. Yang kedua, membangun kebijakan yang kuat dengan unit agar informasi selaras dengan kebutuhan kesehatan. Yang ketiga, mencipta keberlanjutan status bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi. Yang keempat, menjelaskan biaya inovasi menggunakan platform agar memudahkan ditangani oleh manajemen. Lalu menyediakan layanan sistem informasi yang andal dan transparan. Serta sertifikat terlibat di DPKB dan IP yang berasal dari luar bidang sistem informasi. Dan dengan transaksi IP dan sistem yang menjadi penyambung statistik antara teknologi dan tujuan bisnis perusahaan. Selanjutnya tentang perencanaan strategis perusahaan dan area bisnis. Nah, pada materi ini dijelaskan hubungan antara perencanaan strategis perusahaan, area bisnis, dan sistem informasi. Yang pertama ada perencanaan strategis perusahaan. Nah, ini itu dilakukan oleh komite eksekutif yang bertujuan menentukan rencana bisnis strategis organisasi. Memantau pelaksanaan rencana agar berjalan sesuai tujuan, menyesuaikan strategi dengan perubahan situasi yang terjadi serta memastikan seluruh sasaran perusahaan dapat tercapai. Yang kedua, rencana strategis area bisnis. Nah, setiap area bisnis ini bisa mengembangkan strategi masing-masing untuk mendukung tujuan perusahaan, membutuhkan koordinasi antar area bisnis agar strategi yang dijalankan selaras. Sistem informasi memiliki peran besar dalam mendukung strategi bisnis di setiap area. Nah, yang selanjutnya ada SPIR atau strategi Planning for Information Research. Nah, SPIR ini merupakan perencanaan strategis untuk sumber daya informasi yang bertujuan menjelaskan rencana sistem informasi dengan strategi perusahaan. Kita menggambarkan kebutuhan dukungan sistem informasi di masa depan agar perusahaan dapat terus berkembang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.